raman kembali. Kan nanti kan gejolak dunia ini carut marut ya kan. Nah, akhirnya bagian yang membangun gitu mas, yang dibangun oleh para satria-satria pinilih tadi. Ya namanya bangun rumah kan mesti digeruk kesik toh mas. Gak mungkin langsung jadi rumah kan, pasti dibetulin dulu, ditata dulu. Nah sing nata ini kan hati. Kalau kita tidak punya apa-apa, akhirnya kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, akhirnya direndahkan orang. Akhirnya tercipta individualisme, egois, nggak mau, hanya mencari untung diri sendiri. Lah kasihnya dari sifat individualisme berarti sudah kehilangan kasih kan gitu kan. Nah kan. Terus konsumerisme, akhirnya apa? Orang dengan meningkatkan taraf hidup itu dengan memiliki mobil mewah, kita bisa melakukan pembelian ini pembelian itu karena pengaruh dampak itu tadi. Ya pengaruh, makanya kan dulu saya pernah bilang kehancuran dunia itu ya dari imperialisme, kapitalisme, hedonisme, konsumerisme, ya kan, individualisme. Ya sudah, itu bukan dari budaya kita dan negara kita sudah ketergantungan dengan itu. Nah ya, ya akhirnya itu. Nah, jalan satu-satunya adalah kembali pada kemurnian. Ya akhirnya apa ya, dampaknya kita akan merasa asing dari diantara itu. Ya nggak masalah gitu kan. Lah kan kayak Pandawa, di Hastina aja merasa asing. Betul. Iya kan. Kurawa yang menduduki Hastina kan sudah digambarkan di pewayangan. Pandawa seharusnya memiliki yang berhak memiliki kerajaan tahta Hastinapura, itu merasa asing di tempatnya sendiri. Yang menguasai adalah para Kurawa. Tapi pada akhirnya setelah Bharatayuddha berjalan, Pandawa yang menduduki, Kurawa habis. Awalnya dienak, dimanis-manis kan habis manis, sepah dibuang. Itu wayang itu sudah menggambarkan itu, dan itu akan terjadi ini. Manakala kita mempunyai jiwa-jiwa seperti Pandawa, nanti akan dimuliakan. Diinjak-injak nggak masalah, ditindas nggak masalah, dianggap edan ora apa-apa. Zaman sekarang kan gini, orang yang waras dianggap gila. Betul. Yang gila merasa benar, merasa waras. Bolak-balik zaman itu seperti itu. Saya ulangi lagi, zaman sekarang itu yang waras dianggap gila, yang gila mengaku dirinya waras. Itu sing dibilang awal-awal zamannya seperti itu. Dan ini sudah merajalela. Itu. Lanjut Mas. Iya. Kapan Mas Satrio Piningit akan muncul yang katanya akan memakmurkan negeri ini karena rakyat sudah sangat menderita? Nah itu tadi kan, kan di dalam pewayangan. Aku saya pedomannya di pewayangan mas, karena wayang itu pakem. Itu pakem tapi ya dilupakan itu. Wayang itu sebenarnya pakem yang istilahnya itu penggambaran yang akan terjadi. Nah, makanya di dalam akhir zaman itu ada yang menerima Wahyu Cokroningrat. Saya ulangi lagi ya. Wahyu Cokroningrat, cokro itu adalah putaran roda dunia atau waktu. Ningrat itu sifatnya pemeliharaan. Saya kembalikan ke pemeliharaan itu tadi ya. Dengan putaran cakar roda ini, ketika roda ini sudah kehidupan di bumi ini mengalami kehancuran, kemiskinan, moralitas, kemanusiawian, nah akan terjadi cokro panggilingan, ya kan. Mulai saya tadi bilang menangi zaman edan ewo hayo ing pangbudi, jantraning jagat wis pinesti ubenging cokro panggilingan, ya kan. Nah kudu mikane ngerti dat pangeran. Jadi kudu mikane ngerti dat pangeran itu harus bisa merasakan bagaimana sifat ya Tuhan yang sebenarnya, dan harus include di dalam sifat-sifat kita, yaitu kasih. Kembali ini gue nomornya mas. Iya. Nah
Cokro itu adalah putaran roda dunia yang selalu berulang-ulang. Dan ningrat itu sifatnya memelihara, dan kita harus nanti sifatnya ini nanti golongan yang memelihara ini. Makanya wahyu cokro ningrat terbagi menjadi 3, yaitu wahyu kasatriyan di dalam pewayang itu yang menerima Bima, ya kan? Wahyu katentreman itu yang menerima adalah Kresna dan Semar, ya. Wahyu Pulung Ratu itu yang menerima adalah Arjuna yang diturunkan ke Parikesit nantinya. Lah, wahyu kasatriyan itu yang diarani satrio pinilih loh Mas. Para lead worker, para pencari cahaya gitu loh. Para pembangun spirit satrio pinilih. Itu lebih sifatnya banyak. Bentar Mas. Satrio pinilih dengan satrio pinilih itu beda. Kalau bisa dibilang tingkatannya antara satrio pinilih dengan satrio pinilih itu lebih tinggi mana? Pinilih itu kan terpilih, terpanggil. Betul. Ya kayak kita mendapat pencerahan tentang spirit, kita tiba-tiba terbangun spiritnya, kita lebih mendekatkan dengan leluhur dan alam. Itu termasuk golongan satrio pinilih yang jumlahnya banyak. Karena yang menerima satrio wahyu kasatriyan kan namanya wahyu kasatriyan ya. Yang pertama wahyu dari cokro ningrat itu satu adalah wahyu kasatriyan. Nah, itu yang menerima Bima. Lah Bima itu sifatnya titisan dari Batara Bayu. Bayu kan angin. Lah angin itu kan melingkupi di bumi ini yang paling banyak kan udara ya. Daripada air, udara kan. Lah udara ini melingkupi sifatnya global. Lah sifatnya merata kan. Dalam arti itu banyak menurut di arti harfiahnya gitu. Lah itu Batara Bayu Bima yang menerima wahyu kasatriyan. Nah itu satrio pinilih. Lah wahyu katentreman itu yang menerima adalah Kresna dan Semar. Sifatnya memberikan ketentraman. Lah Semar sifatnya pamomong. Wisnu sifatnya apa Wisnu? Batara Kresna itu sifatnya ratu. Nah di dalam pewayangan yang namanya Kresna itu ibarat dalang ya. Jadi memberikan ketentraman sifatnya. Oh sana ini lah gitu. Terus ada Kocopaesan. Oh ini akan terjadi ini. Nah sing ngarah ke Pandawa kan. Nah itu. Nah terus yang Semar itu sifatnya pamomong yang jadi pangiling-iling. Jadi sifatnya ngomong. Yang ngomongnya ya kayak gitulah, kayak ngomong bocah gitulah. Makanya raja-raja para kesatria Pandawa itu kalau ketiban masalah datang kalau nggak ke Batara Sri Kresna, kalau nggak ya ke Semar. Setiap datang itu dia mendapatkan ketentraman gitu. Sifatnya pandito Mas. Lah yang ketiga, itu yang singkat tentremane ya satrio piningit mau Mas. Nah satrio wahyu kasatrianmu satrio pinilih, wahyu katentreman yang diterima oleh Kresna dan Semar itu adalah satrio piningit. Yang ketiga wahyu Pulung Ratu yang menerima adalah Arjuna. Kan gitu. Nah Arjuna itu kan sifatnya titisannya Batara Indra. Ya kan? Nah Batara Indra itu banyu, air. Nah air itu sifatnya manitis. Makanya Arjuna mendapatkan wahyu ini yang turun ke cucunya yang namanya Parikesit. Dan biarlah ke Ratu Adil. Jadi para lead worker itu yang membantu para satria-satria pinilih ini yang membantu. Dan nanti ada seorang pandita yang sifatnya memberikan pembangunan, penentraman kembali. Kan nanti kan gejolak dunia ini carut marut ya kan. Nah, akhirnya bagian yang membangun gitu Mas, yang dibangun oleh para satria-satria pinilih tadi. Nah ini katentreman ini yang manditani dari semua memimpin lah jalan, memimpin para pinilih ini. Dan nanti akan berterus nantilah akan yang zaman kerajaan itu kan turun temurun. Misalnya jalan Raden Wijaya ke Jayanegara atau Tribuana Tunggadewi kayak gitu. Tribuana Tunggadewi turun ke Hayam Wuruk. Nah itu mengalir dari Uyuh.
Uyuh iki lho Mas. Nek wong Jawa ngarani uyuhe kan ngono. Lah, Arjuna kan sifatnya air, menurun pada uyuhe iki mau air kencingnya dari barat-baratnya ngono lho Mas. Banyu kan sifatnya mengalir toh, turunan loh Mas. Namanya disimbolkan Arjuna yang sifatnya air Batara Indra. Lah, Ratu Adil itu anaknya dari yang berperan sebagai Satrio Piningit. Nah, itu terjadi setelah ketika menerima kehancuran ini, Satrio Piningit dibantu para Satrio Pinilih. Lalu sudah tertata kembali, baru tercipta Gemah Ripat Lojinawi. Ya kan? Ya namanya bangun omah kan mesti dibruke sik to, Mas. Gak mungkin langsung jadi omah kan, pasti dibetulin dulu, ditata dulu. Nah, sing nata iki Satrio Piningit dibantu oleh para satrio lead worker Satrio Pinilih itu tadi. Nah, sudah tercipta, terbangun, baru bisa ditempati yang diarti Wahyu Pulung Ratu itu tadi yang terciptanya kehidupan yang penuh dengan Gemah Ripah Lojinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Lah akhirnya di saat itu kondisi yang sudah adil dipimpin oleh Ratu Adil. Diarani Wahyu Pulung Ratu. Kalau bahasa Jawa nih diarani Jumenengan Ratu. Jumenengan Ratu gitu. Nah, itu yang namanya Ratu Adil. Saya ulangi kembali, Satrio Pinilih itu ya satrio-satrio itu tadi, Satrio Piningit ya Wahyu Katentreman itu tadi lah, Wahyu Pulung Ratu ya Ratu Adil mau Mas. Oke, Mas.